Shalom, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya senantiasa dalam damai, sejahtera, dan sehat selalu. Selamat berjumpa dalam acara BPK with Love. Memenuhi kerinduan PD-PD saat pandemi Corona dan atas permintaan BPK KAJ, saya Agung F. Adi menyampaikan renungan dengan tema berbuah di segala musim kehidupan dengan bacaan kitab suci yang diambil dari Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Semoga menjadi berkat. Mari kita awali dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat yang senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu akan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran serta kekuatan untuk menjadi pelaksana firman-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka kitab suci kita dari Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbuah di segala musim. Perjalanan kehidupan yang kita jalani mengalami pasang surut. Namun harus kita sadari kalau Tuhan menghendaki untuk senantiasa berbuah apapun musimnya, termasuk pada kondisi pandemi saat ini. Apakah kita telah berpartisipasi dalam mencegah penularan dan membantu orang-orang yang terdampak? Seperti dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, bahwa sang pemilik kebun menginginkan pohon aranya berbuah. Jika tidak, maka ditebang. Hidup di tengah dunia yang memiliki pandangan berbeda dengan iman kita bisa menjadi sangat dilematis. Apalagi jika kita hanyalah sebagian kecil di tengah lingkungan dan komunitas yang begitu luas. Namun itu bukan alasan bagi kita untuk menurunkan standar Tuhan dan terbawa arus dunia ini. Justru Tuhan memiliki tujuan dalam keberadaan kita. Perumpamaan Yesus ini mengajarkan bahwa kita harus tetap berbuah, menjadi berkat dimanapun kita berada, baik itu di keluarga, pekerjaan, hingga di tengah-tengah orang yang belum percaya. Menghasilkan buah merupakan tanda bahwa suatu pohon itu hidup, bertumbuh, dan sudah matang. Selain itu, buah juga menyatakan jenis dari pohon itu. Buah yang kita hasilkan merupakan tanda kehidupan, pertumbuhan, kematangan, dan jenis. Ditambah lagi, buah orang yang percaya menunjukkan sampai di mana derajat hidupnya atau keimanannya. Bagaimana cara berbuah di segala musim? Ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita hidup melekat kepada Tuhan. Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Dan hidup kita di dalam Tuhan. Tak peduli sesulit apapun tantangan yang sedang kita hadapi, tetaplah
berbuah. Biarlah cahaya kemuliaannya terpancar terang melalui hidup kita. Yang kedua, kita siap dipangkas dan dibersihkan. Allah Bapa bersukacita apabila anak-anaknya menghasilkan buah. Ia memberikan perawatan khusus dengan cara memangkas dan membersihkan, sehingga lebih banyak lagi berbuah. Allah Bapa tidak menginginkan ranting-ranting anggur yang biasa. Dia menginginkan ranting-ranting yang berbuah lebat. Yesus menginginkan pengikutnya dipenuhi oleh hasrat atau yang dipenuhi semangat akan Tuhan. Seorang Kristiani yang berapi-api, bukan suam-suam kuku, menjadi ranting yang berbuah lebat, subur, dan menghasilkan buah hingga semaksimal potensinya. Karena masing-masing dari kita telah mendapat karunia talenta dan Roh Kudus yang menolong. Kita bersyukur beriman pada Yesus. Dialah pemilik kebun sekaligus pengelola. Kita sekalian senantiasa diberi kesempatan, ya, seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan, yang liriknya perlu kita resapi bersama. Dan apakah kita telah memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah? Seringkali kita berdalih, saya tidak bisa, saya bukan profesional. Mari kita simak kehidupan para rasul. Bukanlah mereka para ahli atau cendekiawan, tetapi orang-orang yang sederhana yang senantiasa membangun keintiman kepada Yesus, serta senantiasa setia ketika mengalami ujian kehidupan. Yesuslah yang melengkapi, yang membuat mereka tumbuh dalam iman dan begitu dahsyat dalam mewartakan Kristus. Buah adalah kehidupan yang berubah, kehidupan yang berpusat kepada Kristus, kehidupan di mana kita telah mati bagi diri sendiri dan sehingga Kristus hidup melalui hidup kita. Kehidupan yang diupayakan sekuat tenaga untuk memuaskan hati Tuhan dan bukan diri kita atau orang lain. Kehidupan yang tema sentralnya, fokusnya, dan prioritasnya adalah Allah. Sehingga bagi yang orang percaya akan juga merasakan buah-buah kehidupan. Pertama, buah pertobatan. Orang yang percaya senantiasa merasa tidak layak bagi Tuhan dan akan senantiasa memperbaiki diri sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, buah kebenaran. Kedekatan dengan Allah akan membuka hati dan pikiran sehingga peka akan hikmat Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita, serta mengetahui kebenaran, merasakan damai dalam hidup ini. Ketiga, buah pengudusan. Ketika hidup kita senantiasa mengupayakan pertobatan, kita dimerdekakan dari dosa, dan dalam kebenaran kita akan semakin berkenan bagi Allah dan kesudahannya memperoleh kehidupan kekal. Keempat, akhirnya kita dapat merasakan buah roh. Seperti dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam situasi pandemi saat ini, hendaknya kita peka terhadap apa yang terjadi di sekeliling. Tengoklah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sekitar tempat kita berada. Adakah yang memerlukan uluran tangan kita? Belum lama ini saya ingin berbuat sesuatu bagi ojek online yang sering datang ke toko saya.
dari obrolan mereka, kondisi yang mereka alami sangatlah sulit. Bahkan dalam sehari hanya satu orderan atau zong. Dalam hati, saya ingin berbuat sesuatu, tapi kondisi toko saya yang mengalami penurunan omset, kesulitan untuk membantu. Saya berdoa, Tuhan, mohon petunjuk-Mu. Saya tergerak bercerita kepada teman. Dia turut prihatin, namun tidak dapat membantu. Dia juga bercerita kepada rekannya. Tak disangka, hanya sekedar bercerita membuahkan hasil. Ada donatur kenalan rekan saya tadi ingin berbagi sembako kepada ojek online. Singkat cerita, saya diminta bantuan untuk membagi sembako khususnya kepada puluhan ojek online yang kondisinya memerlukan bantuan. Ternyata banyak cara menjadi saluran berkat. Saya diminta memilih memberikan kepada yang kondisinya memprihatinkan, sehingga saya harus mengetahui satu persatu. Salah satunya ada yang istrinya sedang sakit kanker stadium 4. Ketika saya menyampaikan kondisi ini kepada teman saya, kembali mendapat donatur yang sangat membantu keluarga tersebut dalam upaya pengobatan dan kehidupan keseharian dia. Berbuah menjadi berkat bagi sesama, banyaklah bentuknya. Kalau tidak memungkinkan membantu sendiri, kita bisa mengajak orang lain yang satu visi menjadi berkat bagi sesama. Tidak ada orang yang sangat miskin tidak dapat membantu. Dan tidak ada orang kaya yang tidak memerlukan orang lain. Kita adalah makhluk sosial yang butuh orang lain. Sehingga dapat dikatakan banyak kesempatan cara untuk menjadi berkat bagi sesama. Selain menjadi inisiator yang menggerakkan hati para donatur, saya juga berupaya untuk medsos menjadi upaya positif untuk berbagi informasi. Bukan sebaliknya yang membuat kepanikan baru. Kemudian berbelanja dagangan teman sendiri atau membeli dari tempat-tempat yang terdampak. Menjadi relawan di lokasi gerbang lockdown dan masih banyak peluang untuk menjadi saluran berkat. Mohon hikmat pada Tuhan. Apa yang kita bisa perbuat? Mulailah dari hal kecil dengan cinta yang besar, sehingga kita dapat berbuah di segala musim. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, ampuni kami bila selama ini kehidupan kami belum menghasilkan buah yang manis bagimu. Pakailah hidup kami Tuhan, kami ingin menundukkan diri pada tujuanmu, dan biarlah hidup kami berbuah lebat untuk kebaikan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.